Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat, para santri dan santriwati Ma'had Al-Furqan dan para jamaah salat maghrib Jami' Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis Tajridis Sharih dalam rangka mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana merupakan bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari sunnah-sunnahnya, mempelajari hadis-hadisnya, dan juga mengamalkan. Maka harapan kita mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya dari kitab ini At-Tajridus Sharih li Ahaditsil Jami' As-Sahih karya Az-Zabidi, yaitu agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bab akidah, ibadah, muamalat, akhlak, dan yang lainnya, dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang mengklaim mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, namun tidak mau mempelajari sunnah-sunnahnya, tidak mau mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan bahkan mengadakan hal-hal yang baru, amalia-amalia yang baru, ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaknya kita luruskan niat kita dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah azanillah wa iyyakum, kita lanjutkan masih dalam kitab As-Salah tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masjid, adab-adab masjid, adab-adab di dalam masjid, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan masjid. Bab selanjutnya, bab karahiyatis salati fil maqabir, bab dibencinya salat di kuburan. Bab karahiyatis salati fil maqabir, bab makruhnya atau dibencinya salat di kuburan. Kalimat makruh atau dibenci menurut ulama salaf, mereka memahami makruh yaitu haram. Jadi haramnya salat di kuburan. Bukan makruh di sini menurut sebagian fuqaha ahli fikih, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan dikerjakan tidak mengapa. Jadi bukan makruh di sini, makruh menurut istilah fuqaha. Tapi makruh di sini adalah haram sebagaimana yang dipahami oleh ulama salaf rahimahumullah. Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab ini dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita tentang hukum sholat di kuburan, termasuk pengecualian dari sabda Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tuhura, wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tuhura. Pengecualian dari hadis ini yaitu dilarang sholat di kuburan. Dimana dalam riwayat Tirmidzi dan juga Abu Dawud, al-ardu kulluha masjidun
illa al-maqbarah wal hammam. Bumi seluruhnya adalah masjid. Artinya boleh sholat ya di atas permukaan bumi. Illa al-maqbarah, kecuali kuburan, wal hammam, dan tempat mandi atau kamar-kamar mandi, tempat buang hajat. Ini pengecualian dari sabda Nabi Muhammad SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura. Beliau membawakan dua hadis. Hadis yang pertama, qala rahimahullahu ta'ala an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu meridhai Umar dan juga anaknya yaitu Abdullah ibn Umar bin Khattab, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikanlah bagian dari sholat kalian itu di rumah-rumah kalian. Artinya apa? Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat di rumah. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat sunnah bagi laki-laki. Jadi dianjurkan bagi laki-laki untuk sholat sunnah di rumah. Jadi sholat sunnah bagi laki-laki itu lebih utama di rumah. Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang sepi, yang enggak ada zikir di situ, yang tidak dibacakan Al-Qur'an. Jadi Rasulullah SAW mempermisalkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran atau tidak ada di dalamnya salat, tidak didirikan salat, seperti kuburan. Maka janganlah kita jadikan rumah kita seperti kuburan. Kita ramaikan rumah kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca Al-Quran, beribadah dengan mengerjakan salat-salat sunnah. Jadi makna salat di sini bagi laki-laki adalah salat sunnah. Adapun bagi perempuan, karena afdalnya salat mereka adalah di rumah. Afdal bagi perempuan salatnya di rumah. Namun jika mereka ingin salat di masjid jamaah, maka tidak boleh dilarang. Dengan dasar sabda Nabi Muhammad SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang para hamba Allah wanita, yaitu hamba Allah dari wanita, salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat berjamaah. Namun lebih baik salat di rumah. Ini bagi wanita. Buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Namun jika mereka ingin salat berjamaah dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, maka boleh bagi mereka untuk salat berjamaah di masjid. Hadis ini semakna dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu, idza qada ahadukumus salata fi masjidihi, jika salah seorang di antara kalian yang selesai melaksanakan salat wajib di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka hendaknya dia jadikan bagian dari salatnya, yaitu salat di rumah. Maksudnya hendaknya dia salat sunnah di rumahnya. Jadi kalau kita ingin sholat rawatib misalnya, boleh bagi kita dan lebih utama kita sholat di rumah. Kita sholat di rumah, agar rumah kita tidak seperti kuburan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum illa al-maktubah." Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian kecuali salat fardu, menunjukkan bahwasanya salat yang dimaksud di sini adalah salat sunnah bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Dalam hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mempermisalkan rumah yang tidak
didirikan sholat di dalamnya, tidak dibacakan Al-Quran, tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang mati. Al-baitul ladzi yudkaru fihi Allahu wal baitul ladzi la yudkaru fihi Allah kama salil hayy wal mayyit. Permisalan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Artinya rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang mati. Seperti orang yang mati. Ini seperti apa? Hadis yang menjelaskan tentang permisalan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang mati, hatinya mati. Demikian juga rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk salat sunnah atau didirikan salat. Hadis kedua, An Aisyah wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala annahuma qala. Dari Aisyah dan Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Keduanya berkata, "Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Rasulullah sallam sakit keras. Tatkala Rasulullah sallam semakin parah sakitnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menjelang wafatnya beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit. Menunjukkan ujian Rasulullah SAW dibandingkan para umatnya itu lebih besar. Nabi SAW yang sudah diampuni dosa-dosanya dan sudah dijamin oleh Allah masuk surga masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang wafatnya. Lamma nazala bi Rasulillah SAW tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Ketika sakit yang begitu parah, Rasulullah memegang kain bajunya. Rasulullah memegang kain bajunya dan meletakkannya di wajah beliau. Fa idza tamma biha kasyafaha an wajhi. Ketika Rasulullah SAW merasa sesak, maka beliau buka kain tersebut dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam keadaan seperti itu, la'natullah 'alal yahud. Beliau mendoakan keburukan kepada orang-orang Yahudi. Semoga laknat Allah atas Yahudi wan Nasara dan orang-orang Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhaddiru ma sana'u. Rasulullah SAW memperingatkan apa yang mereka perbuat. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sujud, sebagai tempat sholat, sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengkhawatirkan perbuatan seperti ini ditiru oleh umatnya. Maka menjelang wafat Rasulullah SAW mengingatkan perkara yang besar ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak menginginkan umatnya meniru perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena perbuatan semacam ini sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya adalah membuka peluang terjerumusnya umat Nabi Muhammad SAW ke dalam kesyirikan. Sebagaimana umat-umat terdahulu diawali dari menjadikan kuburan atau menjadikan kuburan orang-orang saleh mereka atau nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Karena syaitan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan itu secara bertahap. Diawali dengan mengajak mereka, membisikkan mereka untuk mengagungkan orang-orang yang saleh, berbuat hulu terhadap orang-orang yang saleh, sehingga ketika mereka wafat
dibangun di atas kuburan mereka tempat ibadah, atau dibuat gambar-gambar mereka, dipasang foto-foto mereka, dipajang foto-foto mereka di masjid-masjid. Ini pada awalnya seperti itu. Kemudian berganti generasi, sehingga syaitan membisikkan kepada generasi selanjutnya agar mereka mengibadahi atau beribadah kepada orang-orang atau wali-wali atau orang-orang saleh yang diagungkan oleh pendahulu-pendahulu mereka, sehingga mereka meminta di kuburan-kuburan orang-orang saleh tersebut, padahal meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus perantara orang-orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang dianggap wali yang sudah meninggal. Ini fenomena yang sudah terjadi di zaman kita sekarang, dan itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW menjelang Rasulullah SAW wafat, menunjukkan begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah khawatir umatnya terjerumus ke dalam kesyirikan, maka beliau menutup semua celah yang bisa menjerumuskan umatnya ke dalam kesyirikan. Karena itu di akhir hadis ini perawi hadis mengatakan yuhadziru ma sona'u. Nabi SAW memperingatkan apa yang mereka perbuat, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kuburan nabi-nabi mereka. Mereka mengagungkan nabi-nabi mereka, berbuat gulu dengan cara membangun di atas kuburan mereka tempat-tempat ibadah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai umatnya meniru ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat yang lain terdapat tambahan, laknatullah ala yahud dan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka. Karena antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi, adanya orang-orang yang saleh, adanya orang-orang yang saleh yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan antara Nabi Musa sampai Nabi Isa banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam kepada Bani Israel. Maka kesimpulan dari dua hadis ini kaitannya dengan bab karahiyatus sholati fil maqabir, yaitu dilarang atau haram hukumnya sholat di kuburan, kecuali kalau sholat tersebut adalah sholat jenazah. Kalau sholat jenazah boleh bagi orang yang telat mensolati jenazah, maka boleh dia sholat di kuburan. Di mana Rasulullah SAW pernah mensolati seorang sahabiyah yang biasa menyapu Masjid Nabawi. Rasulullah merasa kehilangan, kemudian bertanya kepada para sahabat, dan dikabarkan bahwasanya wanita tersebut sudah meninggal. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Dulluni ala qabriha," tunjukkan kepadaku kuburan wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW ditunjukkan kuburan wanita tersebut dan sholat di atas kuburan wanita tersebut, yaitu sholat jenazah. Bab selanjutnya berkata Imam Al-Bukhari, bab naumil mar'ati fil masjid, yaitu hukum tidurnya wanita di masjid. Hukum tidurnya wanita di masjid. Jadi Imam Bukhari membawakan bab ini dalam rangka menjelaskan tentang hukum apakah wanita boleh tidur di masjid. Qala rahimahullah ta'ala an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna walidatan kanat sauda'a li hayyin minal Arab, bahasanya seorang budak wanita yang berkulit hitam milik salah seorang kabilah Arab, salah seorang suku atau kabilah dari bangsa Arab, fa'ataquha, yang mana mereka telah membebaskan budak hitam tersebut. Faqarat ma'ahum, dan wanita atau budak wanita tersebut
pernah hidup bersama mereka. Qalat, wanita atau budak wanita tersebut menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, fa kharajat sabiyatun lahu. Suatu ketika keluar anak wanita mereka, yaitu kabilah dari bangsa Arab yang telah memerdekakan budak tersebut. Alaiha wisahun ahmaru min suyurin. Jadi anak wanita tersebut atau wanita kecil tersebut keluar dengan memakai perhiasan berwarna merah yang dilapisi dengan kulit dan mutiara. Jadi dia keluar dalam keadaan memakai perhiasan yang dilapisi kulit dan mutiara. Qalat fawadu'athu aw waqa'a minha. Kemudian wanita tersebut melanjutkan ceritanya, fawadu'athu ay waqa'a minha. Jadi anak wanita tersebut menjatuhkan perhiasannya atau enggak sengaja menjatuhkan perhiasannya. Famarrat bi khudayyatun wa huwa mulqa. Maka lewat sejenis burung seperti elang, wa huwa mulqan fahasibathu lahman fakhatifatuh. Jadi burung yang lewat tadi mengira itu daging yang terjatuh, maka seketika itu burung tersebut menyambar karena mengira apa? Daging yang jatuh. Fakhatifatuh, maka disambar oleh burung tersebut. Jadi khudayyat ini termasuk burung yang boleh dibunuh. Jadi ada burung yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh, termasuk al-fawasik. Dalam sebuah hadis dijelaskan khamsun minal fawasik yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 binatang yang boleh dibunuh. Dibunuh baik di tanah suci maupun di tanah halal. Di antaranya adalah wal khada'ah. Disebutkan oleh Nabi SAW al-ghurab, yaitu burung gagak. Al-khida'ah, ya, al-khudayyat ini masuk al-khida'ah, semakna yaitu sejenis elang, burung sejenis elang. Kemudian al-aqrab, kalajengking, al-kalbul akur, anjing gila. Kemudian al-hayyah, yaitu ular. Ini antara hewan-hewan yang boleh dibunuh, baik di tanah haram atau di tanah suci. Qalat, maka wanita tersebut berkata, faltamasuhu falam yajiduhu. Maka orang-orang pun mencari perhiasan tersebut, namun enggak ditemukan. Qalat fattahamuni bihi. Maka mereka pun menuduhku. Jadi budak ini, bekas budak ini dituduh telah mencuri perhiasan seorang wanita kecil tadi. Qalat fatafiqu yufattishun. Maka mereka pun mulai memeriksa hatta fattashu qubulaha, sampai wanita atau bekas budak tersebut diperiksa bagian kemaluannya. Jadi karena dituduh mencuri, akhirnya diperiksa, digeledah bajunya, bahkan kemaluannya pun diperiksa sama orang-orang yang hidup di kabilah tersebut. Qalat, maka wanita tersebut berkata, wallahi inni laqaimatun ma'ahum. Demi Allah, padahal aku bersama mereka. Ya, tatkala kejadian tersebut aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi wanita tersebut merasa terdolimi, padahal bukan pencuri perhiasan tersebut. Bahkan disebutkan bahwasanya perhiasan tersebut dicuri oleh atau dimakan oleh burung. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahasanya wanita tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa terdolimi. Para ulama mengambil pelajaran dari wanita ini atau bekas budak ini, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang terdolimi meskipun dia dalam keadaan kafir. Karena ketika wanita ini berdoa, dia masih kafir, belum masuk Islam. Itmarrat al-khudayyat fa'alqathu. Maka tiba-tiba burung tadi yang memakan perhiasan tadi tiba-tiba balik lagi
dan melemparkan perhiasan tadi. Qalat fawaqa bainahu, maka terjadi keributan di antara mereka. Terjadi keributan di antara mereka. Qalat faqultu, maka aku katakan, hadzal ladzi ittahamtumuni bi. Apakah ini yang engkau tuduhkan kepadaku? Budak wanita tersebut merasa marah karena sudah dituduh mencuri perhiasan, padahal perhiasan tersebut dicuri oleh burung. Jadi karena bukan daging akhirnya balik lagi. Karena bukan daging akhirnya balik lagi dan dikembalikan ke pemiliknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa budak wanita tersebut atau wanita yang baru saja dibebaskan. Diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala padahal masih dalam keadaan musyrik. Ini menunjukkan bahwasanya doa orang yang terzalimi itu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita waspada dari doanya orang yang terzalimi dan janganlah kita berbuat zalim. Meskipun kita berbuat zalim kepada orang kafir, bisa jadi dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah mengabulkan doanya. Seperti contoh dalam hadis ini. Wa ana minhu bari'ah, padahal aku terbebas dari tuduhan tersebut. Wa huwa dahwa, dan inilah kenyataannya. Qalat faja'at ila Rasulillah SAW fa aslamat. Kemudian wanita tersebut melanjutkan ceritanya, atau Aisyah radhiyallahu anha perawi hadis ini berkata, faja'at, maka wanita tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Jadi pada akhirnya dia masuk Islam. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala mengeluarkan faedah dari kisah ini, bahwasanya wanita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman, dari tuduhan yang mereka tuduhkan kepada wanita tersebut. Ini termasuk kezaliman antara makhluk dengan makhluk yang lain. Kemudian Allah selamatkan dia dari tuduhan tersebut dan Allah selamatkan dia dari kekufuran. Jadi bukan hanya Allah selamatkan dia dari kezaliman tadi dengan dikirimnya elang atau burung yang tadi memakan perhiasan anak kepala suku mereka tadi, tapi Allah selamatkan dia dari kekufuran, dari kemusyrikan, sehingga pada akhirnya dia menyatakan diri masuk Islam, mendapatkan hidayah berupa masuk Islam. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, fa kana laha khiba'un fil masjid aw hifsun. Jadi maksudnya di sini, setelah masuk Islam wanita tersebut tinggal di masjid. Jadi ada sebuah ruangan kecil di Masjid Nabawi, di sudut Masjid Nabawi, yang mana wanita tersebut tinggal di situ. Maka diambil kesimpulan dari hadis ini, boleh seorang wanita tinggal di masjid dengan syarat apa? Al-amnu minal fitnah, aman dari fitnah. Dengan syarat aman dari fitnah atau aman dari kejahatan orang-orang lain. Karena bisa jadi ada orang-orang yang hatinya berpenyakit yang bisa menimbulkan fitnah sehingga mencelakai atau mengganggu wanita tersebut. Maka diambil dari hadis ini, boleh bagi seorang wanita tinggal di masjid sebagaimana wanita atau bekas budak ini yang masuk Islam dan tidak memiliki tempat tinggal, sehingga Rasulullah SAW mengizinkan wanita tersebut tinggal di masjid. Qalat fakanat ta'tini fatahaddatsu indi. Maka wanita tersebut mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dan berbincang-bincang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Qalat fala tajlisu indi majlisan, maka tidaklah dia bermajlis denganku illa qalat, kecuali dia memelantunkan sebuah syair. Wa yaumal wishahi min a'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Dan di hari atau peristiwa perhiasan, yaitu yang dicuri oleh burung, termasuk bagian dari
keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan oleh Tuhanku, Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wanita tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu. Akhirnya burung yang tadi memakan perhiasan tersebut kembali lagi dan melemparkannya. Ala innahu min baldatil kufri anjani. Ketahuilah bahasanya Rabbku telah menyelamatkanku dari negeri kufur, dari negeri orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahasanya dianjurkan orang hijrah ketika tidak sanggup melaksanakan syiar-syiar Islam, menegakkan agama Islam, khususnya bagi yang tinggal di negeri kafir, maka boleh baginya untuk, atau bahkan bisa jadi wajib baginya untuk hijrah jika mampu ke negeri Islam. Di mana wanita tersebut hijrah dari kampung kafir menuju Madinah yang merupakan biladul Islam, merupakan negeri Islam, dan masuk Islam. Waqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, faqultu laha, aku bertanya kepadanya, ma sya'nuki la taqudina ma'i maq'adan illa qulti hada. Kenapa engkau tatkala bermajlis denganku engkau senantiasa melantunkan syair ini? Qalat fahaddasatni bi hadzal hadis. Kemudian Aisyah menjelaskan ya, bahwasanya itu adalah awal budak wanita tersebut atau bekas budak tersebut menceritakan hadis ini. Jadi diawali dari apa? Ketika bermajlis dengan Aisyah radhiyallahu anha sering apa? Melantunkan syair ini. Beliau mengenang peristiwa yang menyelamatkan dia dari apa? Dari tuduhan yang tidak benar. Sekaligus apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan wanita tersebut hidayah berupa masuk Islam. Maka kesimpulan dari hadis ini, boleh bagi seorang wanita untuk tinggal atau tidur di masjid. Tidur di masjid dengan syarat apa? Al-amnu minal fitnah. Dengan syarat aman dari fitnah. Selanjutnya bab naumir rijal fil masjid, yaitu hukum tidurnya lelaki di masjid. Hukum seorang lelaki tidur di masjid. An Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dari Sahal ibn Sa'ad ibn Malik As-Sa'idi Al-Ansari, termasuk sahabat Rasulullah SAW yang panjang umurnya. Umur beliau 100 tahun, hampir 100 tahun, termasuk sahabat yang terakhir yang meninggal di Madinah. Beliau meninggal pada tahun 91 Hijriah. Qala ja'a Rasulullah SAW baita Fatimah. Rasulullah SAW mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahasanya boleh bagi seorang bapak atau orang tua mengunjungi atau mendatangi rumah anak perempuannya yang sudah menikah. Anak perempuannya yang sudah menikah. Boleh, dan ini termasuk akhlak yang baik. Karena sebagian bapak tatkala anak wanitanya atau anak perempuannya sudah menikah nggak mau mendatangi rumahnya. Bahkan apa? Seharusnya anaknya yang harus datang, bukan bapaknya. Tapi Rasulullah SAW memberikan contoh di sini, sebuah teladan yang perlu ditiru oleh para orang tua yang sudah memiliki anak yang sudah menikah. Jangan malu untuk mendatangi anak-anak wanita yang sudah menikah, yaitu anak perempuan yang sudah menikah, sebagaimana Rasulullah SAW mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Falam yajid aliyan fil bait. Namun tatkala Rasulullah SAW mendatangi Fatimah di rumahnya, beliau tidak mendapati Ali bin Abi Thalib. Tidak mendapati Ali bin Abi Thalib di rumah. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah, aina ibnu ammik? Di manakah anak pamanmu? Di manakah anak pamanmu? Karena Rasulullah SAW sudah ada perasaan ini ada masalah ini. Maka Rasulullah SAW bukan bertanya aina zaujuki, di mana suamimu, tapi apa? Aina ibnu ammika. Aina ibnu ammika. Untuk mengingatkan bahwasanya masing-masing masih memiliki hubungan kerabat. Masih memiliki hubungan kerabat. Jadi kalau orang punya masalah, ketika diingatkan seperti itu, dipanggil seperti itu, akhirnya apa? Tersadar. Akhirnya tersadar bahwasanya
antara dia dengan suaminya itu masih ada hubungan keluarga. Sama seperti antum misalnya ada masalah dengan teman antum, kemudian tiba-tiba teman antum yang lain bertanya dalam rangka untuk mendamaikan, misalnya aina hamimuka, di mana teman kecilmu, menunjukkan agar antum berdamai dengan teman antum yang sedang bermusuhan dengan antum. Ini termasuk uslub Rasulullah SAW. Termasuk uslub Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW yakni mendamaikan orang yang sedang berselisih. Aina ibnu ammik, di manakah anak pamanmu, yaitu suamimu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qalat kana baini wa bainahu syai'un. Akhirnya Fatimah mengatakan antara aku dengannya terjadi masalah. Faghadabani fa kharaja, maka dia pun marah denganku. Di sini Fatimah tidak menjelaskan secara detail masalah yang terjadi antara dia dengan Ali. Ya, memang seperti itu seorang istri atau suami, apabila terjadi masalah jangan sampai masalahnya diumbar, disampaikan ke orang lain, meskipun kepada bapaknya sendiri. Jangan sampai disebutkan secara detail masalahnya apa. Fa kharaja, maka Ali pun keluar. Biasa kehidupan rumah tangga pasti ada cekcok. Pasti ada cekcok. Antum insya Allah akan mengalami seperti itu. Nggak mungkin kehidupan rumah tangga itu adem ayem, nggak ada keributan, nggak ada marah-marahan, nggak ada cemburu atau yang lainnya. Pasti ada keributan. Bagaimana rumah tangga Fatimah dengan Ali radhiyallahu taala anhuma. Falam yakil indi, dan Ali radhiyallahu taala anhu tidak tidur siang di rumahku, maksudnya di sini, di rumahnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwasanya biasa beliau tidur siang. Karena dalam hadis yang lain disebutkan termasuk sunnah tidur siang. Dalam sebuah hadis disebutkan qilu fa inna syayatin la yakil, fa inna syayatin la taqil. Tidur sianglah kalian karena setan-setan itu tidak tidur siang. Jadi orang yang tidur siang dia telah menyelisih setan. Karena setan itu saking gigihnya, saking semangatnya mengganggu manusia sampai nggak tidur siang, nggak sempat tidur siang. Jadi dalam rangka menyelisihi syaitan, kita disunahkan untuk tidur siang. Faqala Nabi SAW li insanin undur aina huwa, maka SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabat, undur aina huwa, coba cari Ali radhiyallahu anhu. Insan di sini disebutkan dalam riwayat yang lain adalah Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad perawi dari hadis ini. Jadi Sahal ibn Sa'ad disuruh oleh Rasulullah SAW mencari keberadaan Ali. Faja'a, maka Sahal ibn Sa'ad datang, faqala, mengabarkan, ya Rasulullah huwa fil masjid raqidun. Wahai Rasulullah, Ali ternyata di masjid sedang tidur. Faja'a Rasulullah SAW wa huwa muttaji'un. Maka Rasulullah SAW datang dalam keadaan Ali sedang berbaring, yaitu tidur. Qad saqata rida'ahu an shikkihi, dalam keadaan kain selendangnya sudah terjatuh di sampingnya. Wa asabahu turab, sampai Ali terkena pasir, terkena tanah. Karena dahulu tidak ada karpet, nggak ada lantai. Jadi kalau tidur ya langsung di atas pasir. Di atas pasir. Faja'ala Rasulullah SAW yamsahuhu anhu, maka Rasulullah SAW mulai mengusap atau membersihkan pasir yang menempel di tubuh Ali radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan begitu tawadhu'nya Rasulullah SAW, begitu sayangnya Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, kepada menantunya, kepada anak pamannya. Beliau enggak malu membersihkan yaitu turab atau pasir yang menempel di tubuh Ali radhiyallahu taala anhu. Seraya membangunkan beliau, wa yaqul kum aba turabil, bangunlah wahai Abu Turab. Bangunlah wahai Abu Turab. Ini julukan tapi apa? Sighahnya pakai bentuknya seperti kunyah. Kum ya Aba Turab, kum Aba Turab. Bangunlah wahai Abu Turab, maksudnya Ali. Jadi boleh berkunyah dengan selain dari nama anaknya. Namun Abu Turab di sini adalah laqab bagi Ali radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah mendapati beliau sedang tidur di masjid dalam keadaan menempel pasir di tubuhnya.
kum Aba Turab sampai 2 kali dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan begitu nyenyaknya tidurnya Ali meskipun apa sedang bermasalah dengan istrinya. Sedang bermasalah dengan istrinya masih apa bisa tidur. Maka diambil kesimpulan dari hadis ini, boleh bagi seorang lelaki meskipun punya tempat tinggal, boleh baginya untuk tidur di masjid. Enggak boleh dilarang. Sebagian tempat enggak boleh. Sebagian tempat ditulis di masjid-masjid dilarang tidur di masjid. Dilarang tidur di masjid. Boleh tidur di masjid selama menjaga kebersihan masjid. Maka di antara faidah dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang baik akhlaknya, yang sempurna akhlaknya. Beliau sangat tawadhu, beliau sangat penyayang kepada keluarganya. Di antaranya adalah sikap Rasulullah SAW kepada Fatimah, sering mengunjungi Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan juga tatkala Fatimah dengan Ali terjadi permasalahan antara keduanya, Rasulullah SAW bahkan mencari Ali radhiyallahu taala anhu dan tidak memarahi menantunya, bahkan mendamaikan antara keduanya dan memberikan julukan dalam rangka untuk menghiburnya dengan julukan Abu Turab, wahai Abu Turab. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu sangat suka dipanggil dengan Abu Turab, sangat suka dipanggil dengan Abu Turab karena itu adalah nama pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diambil kesimpulan dari hadis ini, tatkala seorang itu marah, maka hendaknya dia keluar tatkala marah dengan istrinya, maka hendaknya dia keluar dari rumahnya atau berpindah tempat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya idza ghadiba ahadukum falyajlis. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia duduk. Ini langkah pertama. Jadi kalau tetap marah, maka boleh bagi dia untuk keluar sebagaimana yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Ini sikap seorang suami apabila istrinya atau apabila istrinya sedang memarahinya, maka hendaknya dia pergi dalam rangka agar tidak terjadi keributan yang besar. Karena kalau diladeni maka akan akan semakin besar masalahnya. Semakin besar masalahnya. Karena orang yang marah itu terkadang tidak bisa menguasai dirinya. Sehingga mungkin keluar kata-kata kotor, atau bahkan mungkin bisa sampai memukul istrinya, waliyadzubillah. Karena orang marah, siapa yang bisa mengendalikan emosi orang yang marah? Dalam sebuah hadis juga dijelaskan Rasulullah SAW pernah menegur orang yang sedang marah. Disuruh oleh Rasulullah SAW untuk ta'awud. Untuk ta'awud, yaitu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena sedang marah malah membalas apakah aku sedang gila sehingga aku disuruh untuk berta'awud. Inilah orang yang dalam keadaan marah. Karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah berwasiat, la taghdab, faraddada mirana, la taghdab, janganlah engkau marah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, ma hukmu sholatil jum'ah lin nisa? Apa hukum sholat Jumat bagi wanita? Hukumnya sunnah bagi wanita, wajib bagi lelaki. Lima dzakara Allah fi kitabihi ala nafsihi bi dhamiri nahnu, ma faidatu dzalik? Kenapa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan dhamir nahnu, yaitu tujuannya li ta'zim, untuk pengagungan, agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dhamir ta'zim. Demikian juga ketika kita berbincang atau mendoakan orang yang lebih tua dari kita
kita juga gunakan domir jamak, domir jamak. Misalnya barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, meskipun orangnya satu, tapi dalam rangka untuk memuliakan, menghormati, kita boleh pakai apa? Domir jamak. Apa hukumnya sholat fardu di rumah karena masbuk atau telat? Atau telat sholat berjamaah di masjid? Apa hukumnya sholat fardu di rumah karena masbuk atau telat sholat berjamaah di masjid? Nah, lihat masbuknya dulu. Kalau benar-benar selesai, maka boleh disebutkan dalam sebuah asar bahwasanya Abu Bakar pernah telat sholat berjamaah, kemudian beliau sholat di rumahnya. Nah, jika masih ada kesempatan untuk sholat, misalnya ada orang lain yang juga telat, boleh apa? Sholat berjamaah dengan orang-orang tersebut, atau masih mendapati imam kurang 1 atau 2 rakaat, maka lebih baik apa? Ikut imam dan menambahkan kekurangan. Apakah boleh berdoa di kuburan untuk mendoakan ahli kubur? Nah, kalau tujuannya mendoakan ahli kubur, ya nggak apa-apa. Bahkan termasuk anjuran Rasulullah SAW ketika melewati kuburan, kita mendoakan ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Ketika melewati kuburan, kita doakan ahli kubur karena mereka sangat membutuhkan doa kita. Anehnya sekarang malah sebaliknya, mereka dimintai doa padahal sudah meninggal. Wallahu taala alam. Wa sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.